Oke. Nah pemirsa, kita sekarang berada di kebunnya Pak Syukur yang berada di ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Nah ini adalah kebun kakao milik Pak Syukur dan kebun milik tetangga yang ada di sebelah. Nah sekarang saya akan mempraktekkan beberapa cara perawatan kakao yang ada di Sulawesi Tengah, khusus di Kabupaten Poso. Yang pertama, kita menggunakan peralatan berikut. Yang pertama, ini adalah golok atau biasa orang sebut itu paydays dalam bahasa Latinnya, atau sebut saja peda lah. Kemudian di sini di dalam tas ini ada beberapa alat yang namanya ini gunting pangkas. Nah, pemirsa, kita akan coba memangkas. Yang pertama kita harus mengenali batang, daun, dan cabang. Nah, ini adalah cabang duduk. Yang berdiri ini adalah cabang duduk. Nah, kita gunting, kita buang. Ini adalah cabang Georgette yang kita harus buang. Nah, kemudian ini adalah tunas. Kita buang. Nah, ini. Nah, gunting ini mampu memotong dahan yang sebesar ibu jari kaki. Nah, seperti contoh. Ini adalah cabang yang melintang untuk membuat pohon coklat menjadi rindang dan bagus. Maka kita sistem pemangkasannya adalah pemangkasan cabang tandurusa. Kita potong. Coba lihat ini, perhatikan ini. Kita klik satu kali putus. Nah, kemudian perlu juga sanitasi. Ini yang namanya sanitasi pembuangan buah-buah coklat yang sudah kering. Nah, bagaimana saat pemangkasan? Saat pemangkasan ini adalah pada saat musim hujan dan pertengahan musim kemarau. Nah, ini disebabkan karena pada musim kemarau itu sebenarnya masih kurang bagus karena akan menimbulkan pohon menjadi sakit. Tetapi kalau pada pertengahan musim hujan itu waktu yang paling tepat. Nah, seperti ini. Sekarang seperti saat ini pada hari Minggu tanggal 25 September 2016. Nah, ini cara memetik buah. Nih. Pemetikan buah kita gunting, kita lemparkan dan kita letakkan di sini. Nah, ini adalah hasil buah yang baru saja dipetik. Ya, kurang lebih ya setengah ton lah yang ada di sini. Dan ini adalah tua, belum disebut istri. Nah, bersama PPL ini ada yang membawa kamera, ini adalah PPL. Maka ada yang mau ditanyakan, Bapak, saya bersedia untuk memberikan yang sangat jelas. Ini yang tukang kobong ini minta ditanya. Oh. Nah, dalam dalam pembelahan buah, penghasilan buah, inilah buah kemudian dibelah, kemudian kita sediakan lubang. Nah, lubang ini untuk tempat pembuangan sampah hasil pembelahan, karena ini kalau tidak dibikinkan atau dibuatkan lubang, maka virus-virus yang ada menempel, melengket di pohon coklat ini akan merambah ke buah-buah yang lainnya. Oke pemirsa, ini kebun ini, coklat ini sudah berumur kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Nah, ini adalah coklat atau kakao yang hasil entrisan atau hasil sambung dengan tipe S1 dan S2. Namun kebanyakan di Kabupaten Poso ini banyak membibit sambung stek samping itu dengan tipe S2. Nah, untuk menghasilkan bibit yang buah yang maksimal, tentunya kita perlu pemangkasan. Pemangkasan ini harus dia 50%. 50% pemangkasan. Nah, coba lihat. Ini cabang yang ke bawah ini harus dibuang. Karena ini akan membuat pohon ini mentiung. Bahasa Jawanya itu mentiung. Apa namanya itu, menjadi ke bawah cabangnya. Maka kita akan gunting. Potong. Nah, ini. Sementara di samping ini namanya pohon nengkeis. Nengkeis ini bahasa Latin.
kalau mempermudah sebut saja nangka lah begitu ya. Tidak usah kita sebut nengkeis tapi nangka. Nah ini. Kemudian ada beberapa kembali lagi ada beberapa pohon yang masih rindang. Kita buat, kita gunting, kemudian kita petik buahnya yang sudah tua. Tak. Nah ini hasil kebun yang maksimal. Nah pemirsa, kalau Anda ingin sukses, lakukanlah tanaman ini diperlakukan seperti halnya kita menanam tumbuh-tumbuhan lain. Karena apa? Ini adalah benda hidup. Harus kita perlakukan juga seperti hal-hal yang menyangkut nyawa. Jadi dia akan merasa senang, merasa disayangi dan merasa diperhatikan, sehingga dia akan menghasilkan buah yang cukup matang. Nah, pemirsa, hari ini tepatnya hari Minggu. Kita santai di kebun aja. Nah, nanti ada yang menonton ingin melihat bagaimana hasil perkebunan tani yang profesional. Walaupun kita tidak profesional sebenarnya, namun ada beberapa tips yang kita akan berikan kepada pemirsa supaya Anda bisa memperlakukan pohon coklat ini sesuai dengan keinginannya. Nah, kita lihat pemirsa, ini di bawah pohon coklat ini ada rumput. Nah, jangan biarkan rumput-rumput ini berada di sekitar pohon. Nah, kita bersihkan, kemudian kita deret ke atas, ke samping, supaya pohon coklat ini tidak merasa terganggu dengan rumput-rumput yang ada. Nah, kemudian semuanya pohon kakao yang sudah masak dini ini kita petik, kemudian kita buang aja ke situ. kita. Nah, untuk pelindung, ini pelindung kalau di Kabupaten Poso pada umumnya menggunakan pohon gamal. Nah, ini gamal. Nah, gamal ini juga kita potong. Nah, kalau hanya gamal yang sebesar ini kita bisa gunting dengan ini. Nah, cukup tajam bukan? Nah, ini gunting bukan gunting biasa, tetapi gunting yang ini. Coba ini. Seperti ini. Ini pohon yang sebesar ibu jari kaki ini. Ini batang. Ini tekniknya memegangnya juga harus bagus. Kemudian kita tekan, kita pegang ujung, kita gunting, klak 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 klak, putus. Inilah coklat coklatnya. Kemudian pemangkasan ini sekali lagi saya harapkan harus 50%. Kemudian cabang-cabang yang masuk ke dalam pohon ini akan menunggu matahari, kita lepaskan, kita buang. Kemudian ada cabang cacing nih. Ini ada cabang cacing, kita buang ujungnya, kita buat dan kita pelihara semaksimal mungkin sehingga pohon coklat ini tidak melebihi dari 3 meter tingginya. Kita buat atau kita bentuk pohon ini kurang lebih tingginya sekitar 2-3 meter aja. Ini semuanya pasti bisa. Nah, ini cabang yang berada di dalam dan di bawah kita harus potong. Nah, ini namanya tunas cabang Georgette. Nah, kalau kita pelihara ini akan mudah terus sehingga kita akan buang, bukan cabang produktif. Yang cabang produktif seperti ini ada beberapa cabang yang perlu dipelihara. Nah, pemirsa, kalau kita melihat seperti ini, maka sirkulasi udara yang ada di dalam kebun coklat ini akan membantu penyerbukan saat dia berbunga. Nah, ini hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh beberapa PPL yang berada di Kabupaten Poso, bahwa pohon coklat yang entris yang disambung tempel samping atau tempel sambung ujung, pada dasarnya dia berbuah tanpa tanpa sirkulasi yang tenggang waktunya itu sama. Akan tetapi setiap saat dia pasti berbuah. Nah, pemirsa, kalau ada contoh pohon coklat yang tidak terawat, nah ini pohon coklat yang tidak terawat sehingga banyak
pohon-pohon yang perlu dibuang. Nah ini tidak terawat. Nah kalau tidak terawat, pemangkasan yang kurang bagus, nah dia akan masak gini. Kenapa? Sari makanan nutrisi yang ada ini habis ke daun, sehingga kita harus buang nih. Kita sanitasi, namanya sanitasi. Kita buang yang mentah-mentah, yang kecil. Cara membuangnya pun gampang. Kita buat, kemudian kita buang cabang yang tidak berfungsi. Pemirsa, sekali lagi, saya bukan juga PPE, ada orang bilang kan, tapi ini sekedar sharing saja. Siapa tahu nanti ada yang mau berkebun bisa bertemu. Alamat saya berada di Kelurahan Tegarejo, Kecamatan Poso Kota, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah ini kebun coklat ini sudah disertifikasi oleh PT Almajaro, kemudian dengan Swiss Contact, dan ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun.